dan Sumber Daya Mineral SDM tahun 2018 dengan target mendongkrak produksi minyak nasional sampai 1 juta barel per hari pada 2030. Pengalian pengelolaan ini adalah sebuah tantangan. Jangan sampai produktivitas keprokan menurun justru setelah kita kelola sedikit. Sejak awal, kenapa perokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang? Itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM kita ini mampu. Tapi mereka tidak menyangka orang yang mereka anggap pelongo-pelongo ini ternyata kecerdasannya melebihi profesor doktor yang ada di Indonesia. Dulu di era Bapak Soeharto banyak profesor doktor yang ditampilkan, yang dinaikkan menjadi pejabat negara. Tapi karya-karya profesor doktor tersebut hanyalah karya-karya yang menguntungkan diri mereka pribadi, bukan untuk rakyat. Mungkin profesor doktor membuat buku, membuat temuan-temuan yang berimbas kepada rakyatnya sedikit, seperti B.J. Habibie. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie itu tidak dirasakan oleh rakyat miskin gitu loh. Berbeda dengan Bapak Joko Widodo, sekalipun beliau bukan profesor, bukan doktor, bukan magister, cuma S1, teknik insinyur. Dan itu juga cuma seputar teknologi kayu. Tapi yang beliau ciptakan dirasakan oleh rakyat kelas menengah ke bawah. Apa yang beliau buat untuk negara ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY itu cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievementnya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presidennya 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri. Seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Oh, memang sudah akut, kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak situ. Nggak ada masalah, cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian yang punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? Kita sudah masuk zaman seperti ini kok ya. Zaman disrupsi ini kan perubahan yang belum pernah dilakukan. Ini akan merubah peta dunia. Membuat perubahan cara kita berpolitik, berbudaya, bahkan cara belanja saja sudah berubah sekarang. Sehingga tidak berlebihan kalau saya boleh berkata, apa yang dihasilkan oleh Bapak Jokowi ini sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Khususnya menengah ke bawah. Umumnya seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bisa menikmati itu. Teman-teman harus tahu, Pak Jokowi walaupun sering disebut pelongo-pelongo, tapi beliau ini punya inovasi yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang pintar yang ada di Indonesia. Inovasi beliau ini tidak pernah datang dari orang yang mereka sebut bonga-plongon deso PKI. Apa itu inovasinya? Sangat banyak. Beliau punya ide membuat tol laut. Tol laut, teman-teman. Keren Pak Laut, Pak Jokowi. Dan ini tidak pernah terfikirkan oleh pejabat-pejabat di Indonesia sebelum-sebelumnya. Kemudian tol langit. Indonesia sedang membangun jaringan telekomunikasi kabel disebut sebagai ini akan menelan biaya Seperti itu. Ini pikiran beliau ini sudah melompat jauh. Orang mah masih mikir di bumi, ini Pak Jokowi udah ke bulan pikirannya. Lama.
dengan adanya tol laut sehingga ekspedisi antar pulau menjadi lebih cepat. Kemudian ini juga menjadi pemasukan bagi Indonesia karena pelabuhan-pelabuhan yang dibuat oleh Bapak Jokowi itu menjadi pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal asing. Nilai tambah buat Indonesia. Bagaimana dengan tol langit? Tol langit ini menyebabkan kita mudah berinteraksi dengan orang-orang yang jauh. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri dengan waktu singkat melalui internet. Dulu zaman Bapak Soeharto sudah ada satelit Palapa, tapi hanya berfungsi untuk TVRI. Kita dulu nggak bisa nonton yang lain-lain selain TVRI. Dan ketika masuk pertama kali TV swasta, langsung dipajekin TV kita ya. Bayar kalau TVRI nggak bayar, kalau kita mau nonton SCTI bayar, karena dipajakin sedemikian mahal oleh pemerintah. Gantinya pemimpin digratiskan. Ya, kayak nggak layak, paket nggak boleh nonton hiburan, nggak mau digratiskan. Dan di era Bapak Jokowi, bukan hanya digratiskan, tapi kita dipermudah untuk menonton apa saja. Untuk melihat berita-berita di mana saja, kapan saja. Mau ngelihat berita ini tinggal buka streaming. Nggak streaming dong. Mau nonton bola streaming aja udah streaming live. Mau ngobrol dengan orang tua, video call. Bisa, gratis. Kalau zaman Bapak SBY itu kita kalau mau video call keluarin uang 10.000 dulu 1 menit. Halo Pak, cep mati. Zaman Pak Jokowi 100.000 bisa berbulan-bulan. Mau ngobrol sampai ondol juga, ya ondol. Ketawa sampai gigi cering, itu 100.000 berbulan-bulan. Kita bisa terhubung terus, bisa menjalin tali silaturahim dengan keluarga yang jauh. Dan ini dirasakan oleh masyarakat. Tapi sayangnya pembenci tidak merasakan itu. Pembenci tidak bersyukur dengan perubahan yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Karena mereka menyimpan kebencian, dendam, kesumat, entah apa yang membuat mereka benci, saya juga nggak tahu. Ya, yang membuat mereka benci sama Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sudah ngapain sih? Negara sedang mencipta sejahtera. Mereka menyebar berita dusta. Jika kalian tidak suka, pergi saja keluar angkasa. Mungkin di sana kalian akan bahagia selamanya. Kalian tidak suka, pergi saja keluar angkasa. Mungkin di sana kalian akan bahagia selamanya. Aku lahir di tanah Indonesia, darahku merah membara, cintaku pada negeri ini menyala-nyala. Aku siap melawan musuh negara, meski hanya dengan kata dan data. Jokowi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk Indonesia. Terima kasih. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak. Ini yang dapat kami lakukan.
Semoga Bapak terus berada dalam reignya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Jokowi sesosok pemimpin Indonesia yang tidak disangka-sangka bisa begitu kuat, kekeh, keras kepala, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, tidak bisa dirayu, tidak bisa diajak kerjasama oleh mereka untuk merampok. Kenapa saya harus membuat VT setiap hari? Karena memang serangan dari kubu sebelah ini sangat masif. Mereka semakin sering membuat video penyesatan. Sehingga saya dan teman-teman YouTuber Nusantara juga harus semakin sering membuat video bantahan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap mereka. Mereka ini sedang membodohi kita. Kami YouTuber Nusantara berusaha untuk menangkal pembodohan-pembodohan tersebut. Kita tahu bagaimana mereka berusaha keras untuk menolak hasil penyelidikan dari Mabes Polri tentang ijazah Pak Jokowi. Genuisitas ijazah Pak Jokowi. Mereka terus berusaha untuk menolak itu. Bahkan saat ini mereka sedang gencar-gencarnya membuat narasi-narasi penyesatan dengan mengatakan bahwa pihak kepolisian, KPU, pemerintahan Indonesia melindungi Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap penjahat yang dilindungi oleh negara, oleh lembaga-lembaga. Dan ini menurut saya sudah sangat keterlaluan. Hanya orang yang jiwanya terganggu, mentalnya sakit, berani mengatakan ini, menolak hasil dari penyelidikan kepolisian, menolak keterangan dari lembaga resmi yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yaitu UGM. Bahkan menuduh negara melindungi Pak Jokowi. Sehingga mereka harus melaporkan ini semua ke badan internasional. Mungkin kalau ada lembaga yang lebih tinggi dari PBB, mereka akan melaporkan ke situ. Saya berharap mereka ini sebelum masuk penjara sudah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Memang sangat tidak masuk akal apa yang mereka sampaikan di ruang-ruang publik. Mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan lembaga-lembaga menutupi kepalsuan itu. Mereka menganggap Pak Jokowi ini lebih powerful dari Bapak Soeharto. Sehingga Pak Jokowi selama 10 tahun ini bebas melakukan apa saja dan dilindungi oleh negara. Padahal kubu mereka itu ada di DPR. Mereka setiap hari mengintervensi DPR untuk menghalangi dan menjegal langkah-langkah Pak Jokowi. Jadi begini teman-teman, sebenarnya yang terjadi adalah bukan karena Pak Jokowinya seperti gambaran mereka, penipu, pembohong, pelanggar konstitusi, penjahat lah gitu. Boleh dikatakan Pak Jokowi ini presiden yang telah menipu rakyat selama 10 tahun, begitulah kata mereka ya. Padahal teman-teman, yang terjadi sebenarnya adalah Pak Jokowi sesosok pemimpin Indonesia yang tidak disangka-sangka bisa begitu kuat. Tapi mereka tidak menyangka orang yang mereka anggap pelongo-pelongo ini ternyata kecerdasannya melebihi profesor doktor yang ada di Indonesia. Dulu di era Bapak Soeharto banyak profesor doktor yang ditampilkan, yang dinaikkan menjadi pejabat negara. Tapi karya-karya profesor doktor tersebut hanyalah karya-karya yang menguntungkan diri mereka pribadi, bukan untuk rakyat. Mungkin profesor doktor membuat buku, membuat temuan-temuan yang berimbas kepada rakyatnya sedikit, seperti B.J. Habibie.
Saya kadang bingung ya teman-teman ya, dengan orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu. Pak Jokowi emang ngapain sih? Pak Jokowi menipu. Nipu apa? Bahkan ada yang ngomong begini, kamu itu belain penipu, belain koruptor, belain penjahat. Kalau Pak Jokowi menipu tentu saya lebih tahu. Kalau Pak Jokowi koruptor tentu saya lebih tahu duluan. Saya lebih tahu duluan. Karena apa? Saya paling rajin mencari tahu. Mungkin kalau kalian kan cuma dengar-dengar di Facebook, ada orang ngomong begini percaya, di Twitter, wow Jokowi begini-begini percaya. Saya tidak gampang percaya terhadap berita-berita dimanapun. Saya pasti cross check. Karena saya menganut paham tabayun. Saya nggak mau tahu-tahu ujuk-ujuk percaya. Makanya kenapa saya rajin menulis sejak tahun 2014? Kenapa? Karena saya ingin mengajari netizen Indonesia agar mereka rajin tabayun. Supaya tidak terkecoh oleh berita-berita yang tersebar. Nah, ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya jadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena niat cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan pujian. Kami lihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa. Apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam ingat Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ditakdirkan menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya, dia harus menerima berbagai serangan brutal dari tiga kekuatan, kaum radikal, para mafia, dan penguasa lama. Jika bukan dia, sudah pasti akan tumbang jauh-jauh hari.
bekerja membangun